nama saya Melanie Putri dengan NIM 2011290007 semester 4 kelas A Tadris Bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi yang berjudul teks ceramah kelas 11 SMA. Baiklah, saya akan membahas materi tentang teks ceramah kelas 11 SMA. Yang pertama yaitu pengertian teks ceramah. Jika mendengar kata ceramah, sebagian dari kita mungkin akan langsung berpikir tentang pemuka agama, entah itu ustadz, paspor, dan lain sebagainya. Padahal, ceramah bukan semata bisa dilakukan atau berkaitan dengan agama saja. Ceramah bisa dilakukan oleh siapapun dan biasanya ada teks pendukung untuk itu. Kita mengenalnya dengan istilah teks ceramah. Sebagaimana kalian tahu bahwa ceramah merupakan kegiatan yang dilakukan antara pembicara dan khalayak umum sebagai pendengar. Nah, tujuannya untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan. Pembicara yang membawakan ceramah umumnya adalah orang yang dianggap menguasai bidang dengan baik. Ceramah dapat dilakukan secara langsung maupun menggunakan sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan internet. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Seseorang yang menyampaikan ceramah biasanya disebut sebagai penceramah. Untuk berceramah di depan umum terlebih dahulu kita harus memahami unsur kebahasaan dari teks ceramah, yang nanti setelah itu kalian diharapkan mampu menulis materi atau topik apa yang akan kalian bahas untuk menyampaikan ceramah yang baik. Kemudian, yang kedua, saya akan membahas tentang struktur teks ceramah. 1. Pendahuluan atau tesis, yang di dalamnya terdapat isu, permasalahan, dan pandangan umum penulis. Kemudian yang kedua, ada isi atau rangkaian argumen, yang di dalamnya terdapat pendapat-pendapat dan fakta. Dan yang terakhir, ada penutup atau penegasan. Di dalamnya terdapat kesimpulan dan rangkuman. Berikut contoh analisis struktur untuk teks di atas. A. Pendahuluan. Pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaan-perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar atau sarkastis, menyerang, dan tentu saja hal itu sangat menggores hati yang menerimanya. Nah, bagian itu mengenalkan permasalahan utama atau tesis, yakni tentang penurunannya kesantuan berbahasa masyarakat. Kemudian bagian B, isi atau rangkaian argumen. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya, sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan pada pemilikan kata ataupun kalimat. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan teks berlaku dalam masyarakat itu. Nah, contoh yang saya bacakan tadi merupakan teks tersebut salah satu bagian dari argumen pembicara tentang menurunnya kesantunan berbahasa masyarakat. Kemudian bagian C yaitu penutup atau penegasan. Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil.
Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja, kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Nah, bagian tersebut merupakan suatu simpulan sebagai hasil penalaran dari penjelasan sebelumnya. Hal ini ditandai oleh kata-kata yang berupa saran-saran yang disertai pula sejumlah alasan. Berikutnya yaitu kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata teknis ataupun peristilahan yang berkenan dengan topik yang akan dibahas. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Kemudian yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Dan yang kelima, menggunakan kata kerja persuasif. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu tentang langkah-langkah menyusun teks ceramah. Adapun langkah-langkah menyusunnya dimulai dengan menentukan topik dan tujuan, menyusun kerangka ceramah, menyusun teks ceramah berdasarkan kerangka dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami, hingga menyunting teks ceramah. Kita masuk yang pertama, yaitu menentukan topik. Beberapa topik yang dapat dijadikan bahan ceramah adalah A. Pengalaman pribadi, B. Hobi dan keterampilan, C. Pengalaman dalam pekerjaan, D. Pelajaran sekolah atau kuliah, E. Pendapat pribadi, F. Peristiwa hanya dan pembicaraan publik, G. Masalah keagamaan, H. Problem pribadi, I. Biografi tokoh terkenal, dan yang terakhir minat khalayak. Kemudian yang kedua, merumuskan tujuan ceramah. Ada dua macam tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, yang A, tujuan umum. Tujuan umum ceramah biasanya dirumuskan dalam 3 hal, yaitu memberitahukan atau informatif, memengaruhi atau persuasif, dan menghibur atau rekreatif. Yang pertama, ceramah informatif. Ceramah informatif ini ditunjukkan untuk menambah pengetahuan pendengar. Misalnya, ceramah tentang peranan para pelajar pada masa Perang Kemerdekaan, posisi Indonesia di kancah internasional. Kemudian yang kedua, ceramah persuasif. Nah, ceramah ini ditunjukkan agar pendengar mempercayai, menyetujui, atau bahkan mengikuti ajakan pembicara. Misalnya, ceramah tentang cara-cara hidup sehat dan menjaga kesehatan lingkungan. Kemudian, yang ketiga, ceramah rekreatif. Ditunjukkan agar pendengar merasa terhibur. Karena itu, ceramah ini banyak diwarnai oleh humor, anekdot, ataupun guyonan-guyonan yang memancing tertawa pendengar. Kemudian B. Tujuan khusus ialah tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum. Nah, tujuan umum lebih informasional, lebih jelas, dan terukur dalam pencapaiannya. Berikut contoh hubungan topik, tujuan umum, dan tujuan khusus. Topik keragaman budaya daerah. Tujuan umum informatif atau memberitahu, sedangkan tujuan khususnya
Pendengar mengetahui bahwa yang pertama, setiap daerah memiliki budaya yang khas, dan yang kedua, dalam budaya daerah terdapat nilai-nilai kehidupan yang bisa kita petik. Kemudian contoh yang selanjutnya, topik manfaat penghijauan tujuan umum, persuasif atau mengajak. Nah, tujuan khususnya yaitu yang pertama, pendengar memperoleh keyakinan tentang manfaat penghijauan, dan yang kedua, pendengar mau mengikuti program penghijauan dengan baik. Yang ketiga, menyusun kerangka ceramah. Kerangka ceramah merupakan rencana yang memuat garis-garis besar materi yang akan diceramahkan. Nah, kerangka ceramah ini bermanfaat dalam memudahkan penyusunan kerangka sehingga kerangka menjadi lebih sistematis dan teratur, menghindari timbulnya pengulangan pembahasan, serta membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Kemudian, kerangka ceramah yang baik ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ceramah meliputi 3 bagian pokok, yaitu pengantar, isi, dan penutup. Dan yang kedua, maksud dari ceramah diungkapkan dengan jelas. Kemudian yang ketiga, setiap bagian dalam kerangka ceramah hanya memiliki satu gagasan. Dan yang terakhir, bagian-bagian dalam kerangka ceramah harus tersusun secara logis. Yang keempat, menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Langkah berikutnya adalah mengembangkan kerangka menjadi naskah ceramah yang utuh dan lengkap. Namun, bersamaan dengan itu perlu dilakukan pemahaman dan penghayatan terhadap bahan-bahan yang ada, yakni dengan jelas. Yang pertama, mengkaji bahan secara kritis. Yang kedua, meninjau kelayakan bahan dengan khalayak atau audien. Kemudian yang ketiga, meninjau bahan yang kemungkinan menimbulkan pro dan kontra. Dan yang keempat, menyusun sistematika bahan ceramah. Dan yang terakhir ini, menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Nah, yang terakhir ini saya memberikan contoh teks ceramah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sebentar lagi kita akan sampai pada hari yang sangat bersejarah, yaitu tanggal 10 November atau yang disebut dengan Hari Pahlawan. Pada hari itu, kita seluruh bangsa Indonesia akan mengenang kembali peristiwa besar sebagai momentum sejarah yang terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran hebat telah terjadi pada saat itu antara para patriot bangsa yang gagah berani melawan tentara sekutu. Betapapun lengkap senjata tentara sekutu, tetapi tidak sedikit pun bangsa Indonesia merasa takut dan kecil hati. Padahal pada waktu itu senjata yang kita miliki sebagian besar hanyalah bambu runcing. Sementara itu pihak musuh telah menggunakan senjata-senjata besar dan modern. Akan tetapi dengan bekal semangat yang menggelora serta keyakinan yang kuat, tak setapak pun mereka mundur, bahkan terus maju menentang maut. Hadirin yang berbahagia, kita yakin bahwa para pejuang yang gugur di medan pertempuran di Surabaya tanggal 10 November 1945 ini melawan tentara sekutu yang angkuh dan angkara murka itu mati syahid. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya lah kita bangsa Indonesia menghormati jasa mereka dengan memanjatkan doa kepada Allah agar arwah mereka diterimanya dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Semoga mereka diampuni segala dosanya dan dilimpahi rahmat yang sebanyak-banyaknya.
Di samping itu, perlu kita ketahui bahwa menghormati jasa para pahlawan bukan saja kita harus mendoakan mereka, tetapi yang lebih penting lagi ialah meneladani mereka dengan penuh semangat serta meneruskan perjuangan mereka dengan tekad yang bulat. Barangkali akan menyesalah mereka jika para generasi muda tidak berani menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak berani menyirnakan kemungkaran. Saudara-saudaraku yang berbahagia, bukanlah bangsa yang besar jika kita tidak bisa menghormati para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Keberanian dan tekad mereka kita jadikan cermin pemandu yang dapat membimbing kita menuju kepada keutamaan amal, menyemangati kita untuk berjuang dalam usaha membangun negara dan bangsa yang aman, tentram, dan sentosa. Akhirnya, marilah kita panjatkan doa semoga arwah para pahlawan kita ini diterima di sisi Allah dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Kemudian, semoga kita anak cucu kita juga bisa mengambil suri teladan untuk diamalkan dalam membangun negara yang aman, sentosa, adil, dan makmur. Baiklah, itulah yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dari materi saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.